Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 7 semuanya. Kembali lagi dengan pelajaran bahasa Indonesia di pertemuan ke-6 atau 7 nggih. Di teks laporan hasil observasi. Kita akan membahas kembali tentang gagasan utama. Untuk menemukan gagasan utama, kalian tidak usah repot-repot. Karena apa? Gagasan utama itu terdapat pada kalimat utama. Dan kalimat utama itu kalau tidak di paling depan, ya di paling belakang. Kalau campuran tuh itu ada, sering muncul. Kalau campuran itu di depan ada, terus diulangi lagi di belakang. Tapi kalau yang kalimat utamanya itu di tengah, itu jarang sekali. Karena apa? Itu sulit. Selain itu, kalau di buku itu ada yang namanya gagasan utama itu nggak ada. Tidak ada gagasan utama, tetapi kalian menyimpulkan sendiri itu. Terus yang satu lagi, gagasan utama itu tidak ada, tetapi menjadi subbab atau subjudul, itu ada itu. Misalkan kalau di buku itu burung pelikan. Nah, terus di paragraf kedua itu ada ciri fisik. Nah, itu di situ ciri fisik itu sebagai subjudul atau subbab ya. Nah, di bawahnya itu semuanya kalimatnya penting, tapi hanya cukup disimpulkan aja poin-poinnya. Nah, itu yang nantinya akan menjadi sebuah gagasan utama. Begitu juga dengan paragraf pertama di pernyataan umum, itu juga semuanya itu penting. Jadi gagasan utamanya kalian menyimpulkan sendiri, diambil poin-poinnya. Misalkan burung pelikan merupakan burung yang memiliki kantung di mulutnya. Cara berburunya unik, postur tubuhnya juga seperti apa dan bagaimana. Nah, itu nanti gagasan utamanya kalian menyimpulkan sendiri. Nah, kalau gagasan utama itu ada di depan, otomatis kalimat utamanya di depan. Itu berarti itu merupakan contoh paragraf deduktif. Kalau di belakang itu namanya induktif. Kalau ada di depan dan di belakang namanya campuran. Nah, itu untuk sekilas mengingatkan pelajaran kemarin, nggih. Terus sekarang kalian coba buka buku yang halaman Bapak lupa, tapi teks LHO bagian subbab D, merangkum. Itu yang teksnya judulnya bonsai, itu ya. Nah, kalau untuk merangkum, apa tuh merangkum itu? Merangkum itu kegiatan menulis kembali dalam bentuk singkat tanpa mengubah isi atau maksud tulisan. Jadi kalau di teks bonsai itu kalian dapat merangkumnya. Langkah-langkah merangkum itu bagaimana? Yang pertama, 1. Baca dulu seluruh teks. Yang kedua, temukan gagasan utama. Gagasan utama ini ada di setiap paragraf. Nah, nanti ketika setiap paragraf sudah ditemukan gagasan utamanya, kalian dapat merangkai. Nah, langkah ketiga itu merangkai gagasan utama. Setelah dirangkai kan kamu tulis. Kalian tulis dulu, itu nanti sudah merupakan bentuk rangkuman dari teks tersebut. Itu kalau di contoh teks bonsai itu pernyataan umumnya itu
tentang apa itu bonsai, terus bonsai itu cara menanamnya di pot yang kecil, terus bonsai itu mementingkan harmonisasi antara pot dengan tumbuhan. Nah, itu di paragraf pertama. Kalau paragraf berikutnya itu merupakan deskripsi bagian atau aspek. Di situ ada sejarahnya. Sejarahnya bonsai itu dari Tiongkok dibawa ke Jepang lalu menyebar ke seluruh dunia. Selain itu ada ukuran bonsai mulai dari sangat besar, besar, sedang, kecil, sangat kecil. Setelah itu bentuknya ada yang tegak lurus, terus miring, terus menggantung dan setengah menggantung. Itu kalau menyimpulkan gagasan utama di bagian deskripsi aspek teks bonsai. Nah, setelah itu nanti kalian tinggal merangkum. Oh, tadi apa toh rangkumannya yang di pernyataan umum? Oh, bonsai adalah tanaman hias berukuran segini, gini, yang ditanam di pot dan mementingkan aspek keharmonisan. Lalu bonsai pertama kali dari Tiongkok, kemudian dibawa ke Jepang dan disebarkan ke seluruh dunia. Ukuran bonsai terdiri dari sangat besar sampai sangat kecil. Bentuknya dari tegak lurus, miring, setengah menggantung sampai menggantung. Nah, itu dah merupakan rangkuman dari teks yang berjudul bonsai. Paham ya? Mungkin materi untuk merangkum teks LHO cukup sekian. Yang penting kalian harus ingat langkah-langkah dalam merangkum. Yang pertama, apa tadi? Membaca seluruh teks. Yang kedua, menemukan gagasan utama setiap paragraf. Yang ketiga, rangkai keseluruhan gagasan utama yang sudah ditemukan. Baik. Untuk tugasnya kalian bisa mencoba belajar merangkum teks yang berjudul suku Eskimo boleh, burung pelikan juga boleh. Ingat, yang namanya merangkum nggak panjang loh ya. Katakanlah setiap cukup 3 paragraf ya, setiap paragraf cuma 4 baris atau 5 baris itu sudah cukup. Atau cukup 1 paragraf aja juga nggak apa-apa. Jadi nanti silahkan dikerjakan, silahkan pilih teksnya, langsung difoto saja. Baik, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.